langsung saja kegiatan isunya, Cid. Oke, terima kasih. Saya akan memaparkan seminar rancangan apel saya dengan judul Layanan Informasi Edukasi ODGJ dengan membangun komunikasi persuasif terhadap keluarga pasien. Isu berdasarkan latar belakang di atas, isu yang diangkat ada 4: ketidakpatuhan dalam mengantar pasien ODGJ, terbatasnya akses keluarga menerima informasi edukasi, kurangnya kepatuhan keluarga dan memberikan pengawasan pemberian obat kepada pasien ODGJ saat perawatan lanjut di rumah, dan yang keempat adalah rendahnya pengetahuan keluarga tentang cara mencegah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi pasien saat di rumah. Untuk menentukan isu yang diangkat, saya menggunakan teknik APKL, USG, dan Phase One diagram. Jadi, dengan menggunakan metode USG, saya mengangkat isu kurangnya kepatuhan keluarga dalam memberikan pengawasan pemberian obat kepada pasien ODGJ saat perawatan lanjut di rumah dengan total nilai 14, ranking 1. Langsung saja ke isu utamanya, Cid. Kegiatan. Penyebabnya, yang pertama adalah ketidakpedulian masyarakat lingkungan pasien dengan kondisi pasien. 2, masyarakat di sekitar rumah mengucilkan pasien. 3, tidak adanya anggota keluarga yang disegani pasien dalam pengawasan pemberian obat. Minimnya media informasi terkait pentingnya perawatan lanjut di rumah. Kurangnya pengawasan keluarga dalam pelaksanaan perawatan lanjut di rumah. Kurangnya motivasi keluarga membawa pasien kontrol secara rutin. Rendahnya penyerapan informasi tentang pengawasan pemberian obat yang diterima keluarga, dan kurangnya edukasi yang diterima oleh keluarga pasien tentang perawatan lanjut di rumah. Gagasan solusi adalah mengadakan layanan informasi edukasi ODGJ dengan membangun komunikasi persuasif terhadap keluarga pasien untuk meningkatkan pemahaman keluarga dalam penanganan pasien ODGJ saat perawatan lanjut di rumah. Kegiatan yang saya angkat ada 4. Pertama adalah melakukan edukasi pada keluarga pasien, kemudian menyusun pembuatan leaflet, yang ketiga merancang pembuatan banner tentang motivasi, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pemahaman keluarga dengan menggunakan kuesioner. Dampak isu yang terjadi apabila tidak langsung saja, Cid. Langsung saja kegiatannya, Cid. Kegiatan yang pertama adalah edukasi keluarga pasien tentang perawatan lanjut di rumah. Keterkaitan dengan peran dan kedudukan ASN adalah pelayanan publik dan whole of government. Tahap kegiatannya ada 4: konsultasi mentor dan coach tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, menyiapkan referensi dan mengolahnya menjadi materi edukasi. Ketiga, melaksanakan edukasi kepada keluarga pasien. 4, membagikan leaflet kepada pasien beserta keluarganya. Nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan yang kedua adalah membuat leaflet tentang peran keluarga saat perawatan lanjut di rumah. Tahap kegiatan ada 3: menyiapkan referensi dan bahan dan mengolahnya menjadi materi leaflet. Nilainya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap kegiatan kedua adalah mendesain leaflet, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap kegiatan ketiga adalah mencetak dan memperbanyak leaflet. Nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan ketiga adalah merancang pembuatan banner tentang motivasi keluarga. Tahap kegiatannya yang pertama adalah membuat konsep benar tentang perawatan lanjut ODGJ saat di rumah. Nilainya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap kegiatan kedua adalah memesan banner yang telah didesain. Nilainya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap kegiatan ketiga adalah meletakkan banner sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, letaknya dekat pintu masuk ruangan manggis. Kegiatan yang keempat adalah evaluasi kegiatan dengan menggunakan kuesioner. Tahap kegiatan ada 3: mengevaluasi tingkat pemahaman keluarga tentang pengawasan kepada pasien dalam pemberian obat saat perawatan lanjut di rumah. Nilainya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahap kegiatan kedua adalah menghitung persentase tingkat pemahaman melalui kuesioner dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan tahap kegiatan yang ketiga adalah melaporkan hasil evaluasi kepada mentor dan coach dengan nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Rancangan jadwal aktualisasi kegiatan pertama adalah edukasi keluarga dimulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Kemudian untuk kegiatan kedua dimulai pada minggu pertama. Untuk kegiatan yang ketiga membuat banner dimulai dari minggu pertama dan kedua, dan evaluasi kegiatan dengan menggunakan kuesioner dilaksanakan pada minggu terakhir. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Acit. Langsung saja ke Ibu Niwayan. Bu Niwayan langsung ke isunya, kegiatannya itu saja ya. Silakan Bu.
screen-nya. Asid mungkin stop share dulu Stop boleh. screen, Bang. Stop dulu, Acit. Iya, Bu. Stop screen sampai. Tunggu. Zoom. Oh, iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memaparkan tentang isu yang saya angkat. Di sini isu yang saya angkat yaitu tentang kurangnya kepatuhan pasien persiapan pulang terhadap protokol kesehatan 5M di ruang isolasi COVID-19 UPT RSUD Madani. Adapun gagasan isu tersebut adalah dilakukannya pojok layanan edukasi COVID-19 di ruang isolasi UPT RSUD Madani. Kemudian saya langsung pada tahapan kegiatan. Langsung kegiatannya Ya, aja deh. kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan coach. Yang pertama yaitu melakukan kontrak waktu dan menyiapkan bahan konsultasi. Nilai-nilai dasar ASN yang terkait di dalamnya adalah akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan menemui mentor dan coach serta menyampaikan maksud konsultasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik dan komitmen mutu. Pada tahapan yang ketiga yaitu berkonsultasi dengan mentor dan coach tentang pembuatan pojok layanan edukasi, kegiatan sosialisasi dan pembuatan media edukasi. Nilai yang terkait di dalamnya adalah akuntabilitas, nasionalisme dan komitmen mutu. Kegiatan yang keempat dalam kegiatan satu ini yaitu meminta tanda tangan konsultasi mentor dan coach. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, etika publik, sedangkan untuk peran dan kedudukan ASN pada kegiatan satu ini yang terkait adalah Wall of Government dan manajemen ASN. Kemudian pada tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat pojok layanan edukasi pasien di sela ruang isolasi COVID-19. Di sini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan mentor dan kepala ruangan terkait perencanaan pembuatan pojok layanan edukasi. Nilai yang terkait di dalamnya adalah akuntabilitas, nasionalisme. Next aja, Bu Wayan, kegiatan ya. aja, Bu. Oh ya. Kegiatannya saja. Ya, siap. Yang kedua yaitu menyediakan tempat pojok layanan edukasi COVID-19. Kegiatan yang ketiga yaitu melengkapi fasilitas pojok edukasi dengan media edukasi seperti leaflet dan banner, serta kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan pojok layanan edukasi kepada pasien. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi protokol kesehatan 5M. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama menyiapkan referensi dan mengolah materi sosialisasi. Kemudian yang kedua yaitu berkoordinasi dengan kepala ruangan dan teman sejawat dalam pelaksanaan sosialisasi, dan yang ketiga yaitu simulasi penerapan protokol kesehatan 5M. Pada tahapan kegiatan yang keempat yaitu membuat media edukasi berupa leaflet, banner dan link video protokol kesehatan 5M. Di sini ada 6 kegiatan. Yang pertama menyiapkan bahan referensi dan koordinasi kepada pihak promosi kesehatan rumah sakit. Yang kedua mendesain leaflet dan banner, membuat video dan link video edukasi. Yang keempat mencetak leaflet dan banner serta menggandakan leaflet. Yang kelima yaitu koordinasi kepada kepala ruangan untuk penempatan leaflet dan banner serta membagikan link video edukasi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu evaluasi hasil kegiatan. Di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama koordinasi dengan manajemen pengolahan data sensus pasien COVID-19 untuk terkait jumlah kunjungan pasien, melakukan pencatatan kunjungan pasien COVID-19. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah kunjungan pasien COVID-19, dan yang terakhir adalah melaporkan data hasil persentase jumlah kunjungan pasien kepada mentor. Kemudian ini jadwal kegiatan saya, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach pada minggu kedua, kemudian membuat pojok layanan edukasi saya lakukan pada minggu kedua dan ketiga, sosialisasi pada minggu keempat sampai dengan pada minggu ketiga pada bulan Juni 2001, serta membuat media edukasi pada minggu ketiga dan minggu keempat Mei 2021. Kemudian tahapan hasil evaluasi yaitu pada bulan ketiga dan keempat pada Juni 2021. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Niwayan, laju benar ya. Jadi tolong di stop share dulu, tolong di stop share. Baik, terima kasih Pak Acit dan Ibu Kris telah memaparkan rancangan aktualisasinya
dengan satu penanganan ODGJ dan yang kedua itu adalah penanganan COVID. Baik, olehnya itu saya mempersilahkan Ibu Mentor, penguatan Ibu Mentor dengan rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan Saudara Rasid dengan Ibu Kristiana. Silakan Bu Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu penguji dan Ibu coach dalam pelaksanaan habituasi aktualisasi sebagai prasyarat pelatihan dasar CPNS ini, harapan saya pada peserta latsar agar tetap jaga kesehatan, tetap semangat selama melaksanakan kegiatan ini. Semoga pelaksanaan habituasi aktualisasi dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Demikian dari saya sebagai mentor. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke Ibu penguji. Disilakan Ibu, ada 2 narasumber yang bisa dijadikan mendapatkan informasi tentang rencana aktualisasi yang telah dipaparkan. Disilakan Bu. Nah, terima kasih Ibu Coach, Ibu Mentor yang sudah hadir pada sore hari ini mendampingi penyajinya 2 orang dari rumah sakit Madani ya. Iya. Sakit Madani. Oke, saya langsung saja ke Pak Rasid dulu ya, Saudara Rasid. Ya, Bu. Yang tadi pemaparannya dengan isu yang diangkat, saya tidak lagi sengaja Ibu Kos sudah untuk pemaparannya tidak lagi dari latar belakang, karena saya lihat juga di ruang LMS sudah ini semuanya sudah lengkap dari latar belakang sampai di bagian C itu manfaat, tujuan manfaat pada peserta sendiri dan instansinya kepada masyarakat semua sudah dituliskan di dalam laporannya. Oke, kita langsung saja ke isu ya. Kenapa Saudara Rasid mengambil isu ini dan bagaimana cara pemecahannya dengan isu itu, dengan apakah dengan APKLK atau USGK, dengan cara bagaimana untuk menentukan nilai yang ada di USG dengan di APKL-nya itu, terus dengan dikaitkan dengan penetapan isu ini dengan agenda 3. Ya, para boleh tangkap apa pertanyaan saya? Iya. Ya, oke, silakan dijawab. Ya, saya mengambil isu ini karena data yang diperoleh dari ruang medis itu pada bulan Januari Maret 2021 pasien masuk berjumlah 39 orang. Ya Bu, masih menguji Bu, masih terakhir. Yang pertama kali masuk 13 orang, sedangkan pasien yang masuk berulang berjumlah 26 orang. Di situ kita meningkatkan kunjungan pasien berulang kembali, pasien yang baru dipulangkan dijemput oleh keluarga dengan kriteria pasien boleh dipulangkan atas izin dokter. Karena tingkat proses pasien mengontrol halusinasinya disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga melakukan perawatan lanjut di rumah. Hal ini berdasarkan beberapa faktor yang melatar belakangi seperti rendahnya penyerapan informasi tentang pengawasan pemberian obat yang diterima keluarga dan kurangnya edukasi yang diterima oleh keluarga pasien tentang perawatan lanjut di rumah. Tentang analisis penentuan isu menggunakan teknik analisis penetapan isu dengan menggunakan metode APKL, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kelayakan isu yang diangkat. Sedangkan teknik USG adalah teknik yang digunakan untuk menentukan isu prioritas yang akan diangkat. Terus keterkaitan dengan agenda 3 gimana Pak Rasid? Keterkaitan dengan agenda 3 Bu, di kegiatan saya pertama adalah kegiatan yang pertama edukasi dalam isu. Oh, isunya. Bagaimana? Oh iya.
Dengan isunya, keterkaitan dengan isu adalah keterkaitan agenda 3 tentang isu adalah karena di sini kurangnya kemampuan keluarga, jadi sini sesuai dengan tugas dan fungsi para pelajar memberikan layanan edukasi. Jadi saya di sini memberikan edukasi kepada keluarga bagaimana supaya keluarga memahami dengan apa kegiatan pencapaian yang akan dilakukan di rumah nanti dalam memberikan perawatan, jadi berhubungan dengan pelayanan publik. Ya, berarti pelayanan publik ya? Iya, berhubungan dengan edukasi. Oke, saya lanjut lagi dengan ininya. Tadi kan sudah kegiatannya ada 4 ya? Iya Bu, ada 4. Di kegiatan terakhir ini apakah ada evaluasi nanti terhadap apa yang diangkat nanti, isu yang diangkat? Iya Bu, jadi untuk diketahui evaluasinya mungkin saya akan mengevaluasi tingkat pengalaman keluarga dengan menggunakan kuesioner. Oke, dengan kuesioner ya, berarti pada aktualisasi nanti kuesionernya ditampilkan nanti. Iya. Pendapat kuesioner itu dengan apa yang didapatkan dari kuesioner itu nanti ditampilkan semua, dibuktikan semua. Iya, siap. Ini coba di kegiatan 1 lihat dulu, boleh ditampilkan dengan tahapan kegiatan itu kayaknya itu. Oh, di ya. Saya ulang dulu Bu, tampilkan ulang. Ya. Iya Bu. Oke, ini kegiatan 1 ya, edukasi keluarga pasien tentang perawatan lanjut saat di rumah, konsultasi mentor dan coach tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Apakah ini yang pertama ini tidak sendiri, tidak harusnya jangan disatukan di sini? Edukasi keluarga pasien ini kan sudah mengandung pengawasan. Ini kan dalam rancangan ini kan ada 3, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Iya, ini kan sudah konsultasi mentor ini berarti di ini lain maksudnya kegiatannya. Oh, di kegiatan sendiri. Menyiapkan referensi ya. Kalau ini sudah masuk ya, nanti diinikan lagi ya. Siap. Langsung saya inikan lagi bagaimana keterkaitan antara nilai dasar ASN itu terhadap ini tahapan-tahapan kegiatan. Coba dijelaskan di kegiatan 2. Kegiatan 2. Langsung keluarkan saja ini. Jelaskan saja bagaimana keterkaitan antara nilai dasar ASN dengan tahapan kegiatan. Jadi keterkaitan antara nilai ASN di tahap kegiatan pertama adalah konsultasi mentor dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nilai akuntabilitasnya pertama adalah transparansi. Maksudnya transparansi adalah keterbukaan semua. Jadi semua kegiatan yang akan kita lakukan, kita harus terbuka kepada coach dan mentor. Supaya mentor bisa memberikan masukan kepada apa kegiatan yang akan kita lakukan nanti. Oke, di sini saya lihat etika publiknya ada di sini akuntabilitas, transparan, tanggung jawab oleh. Etika publiknya ini jangan dinarasikan begitu ya. Nanti pada saat ditanyakan baru kita jelaskan. Oh, siap. Etika publik ada peduli, tulus, sopan. Bagaimana caranya Saudara Rashid bersikap sopan dalam mengedukasi keluarga pasien. Itu kan tidak perlu lagi dinarasikan seperti ini ya. Oh ya, siap Bu. Siap. Ya. Nanti baru nilai dasar ASN-nya juga nanti diperkaya ya, yang mana ada hubungan dan keterkaitan dengan tahapan-tahapan kegiatannya itu. Iya, siap Bu. Oke, saya langsung lagi bagaimana ini antara output yang ada ini, mana outputnya? Outputnya Bu tidak dimasukkan di PPT-nya Bu, cuma ada di rancangan itu. Perannya. Oke, nanti outputnya itu nanti pada saat ujian aktualisasi nanti diinput semua ya, dilampirkan semua outputnya apa yang akan nanti jadi bukti pada saat aktualisasi nanti. Oke, semoga saja yakin nanti kalau outputnya itu bisa menyelesaikan masalah.
Pak Rasid yakin Iya. nanti dalam aktualisasi 2 bulan ke depannya. Iya. Oke. Ya, itu saja. Mungkin nanti nilai-nilai dasar ASN saya kira Saudara Rasid sudah memahami bagaimana nilai ASN itu diterapkan di dalam pelaksanaan pekerjaan kita, mengaktualisasikan apa yang kita kerjakan, menghabituasikan semua apa yang telah didapatkan dalam Latsar ini, pembelajaran Latsar selama berapa hari kemarin-kemarin. Saudara Rasid sudah memahami bagaimana untuk menerapkan nilai dasar-dasar ASN ini ke tempat kerja dan menghabituasikan nantinya di aktualisasi. Oke, mungkin itu saja Pak Rasid. Selamat. Ya, saya langsung ke Ibu Niwayan. Terima kasih banyak Bu. Ya, Niwayan, Kristiana. Ya Bu. Oke, saya langsung saja ya. Mungkin pertanyaannya sama. Ibu Niwayan dengar tadi pertanyaannya, mungkin bagaimana kenapa sampai ambil mengangkat isu ini, kenapa dalam selama di pekerjaan kesehariannya, selama berngabdi sebagai CPNS di tempat Rumah Sakit Madani, bagaimana dengan merawat orang-orang yang maksudnya sakit gangguan jiwa, kenapa sampai angkat isu ini, dan sama juga bagaimana keterkaitan dengan agenda 3 dan bagaimana cara penetapan isunya dengan apakah DSP atau APKL dengan nilai itu, bagaimana sampai mendapatkan nilai itu ya. Oke, silakan Ibu Niwayan. Bu, untuk mengapa saya sampai mengangkat isu ini Ibu, seperti keadaan dan kondisi yang saya dapatkan di tempat saya bekerja Ibu. Saya sebagai petugas COVID di Rumah Sakit Madani, seperti yang kita ketahui masih tingginya angka penyebaran COVID-19 Ibu. Begitu juga yang terjadi pada Rumah Sakit Madani sendiri dari bulan Oktober ketika rumah sakit ditentukan sebagai rumah sakit rujukan COVID sampai pada bulan Maret bulan ini, tahun ini, itu masih terjadi kasus infeksi COVID-19 yang cukup tinggi. Nah, selain itu masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan Ibu, baik itu pada pasien yang sedang dirawat ataupun pada pengunjung. Nah, itu menjadi tantangan untuk saya mengangkat isu ini karena berpotensi memang untuk terjadinya penularan COVID-19 sendiri Ibu. Nah, selain itu juga meminimalisir angka kejadian kasus reinfeksi Ibu ketika pasien masuk dengan positif COVID-19, nah akan ada kemungkinan dia akan terkena kembali setelah mereka pulang tanpa melakukan protokol kesehatan ini dengan baik dan benar di rumah Ibu. Itu yang melatar belakangi sampai saya mengangkat isu ini. Kemudian keterkaitan isu yang saya angkat Ibu dengan agenda 3, di sini yang paling bermakna adalah bagaimana kita memberikan edukasi yang lebih ditingkatkan lagi kepada pasien, terutama sesuai dengan isu yang saya angkat, pasien yang dirawat atau kan pasien yang pulang, bagaimana pengetahuan mereka, ketaatan mereka tentang bagaimana mencegah terjadinya penularan kasus infeksi ini. Jadi lebih ke pelayanan publik dengan melalui layanan edukasi yang harus lebih ditingkatkan. Kemudian juga di dalamnya ada manajemen ASN. Manajemen ASN ini terkait dengan di mana sebagai tenaga kesehatan, terkhusus kami sebagai seorang perawat, mengacu pada tusi kami sebagai pendidik dan pemberi edukasi kepada pasien, kami membutuhkan suatu media edukasi yang memberikan kemudahan kami untuk memberikan edukasi yang lebih maksimal. Apalagi kami menggunakan hazmat Bu, kami tidak bisa memberikan edukasi secara maksimal di saat kami sudah mulai merasa sesak dengan APD yang kami gunakan. Jadi dengan adanya sarana leaflet, banner ataupun link video edukasi ini akan sangat membantu. Nah, keterkaitan itu berarti ada 2 Ibu menurut saya, yaitu pelayanan publik dan manajemen ASN. Kemudian dari isu-isu yang ada Ibu, Bu Fin, saya nanti jam 4 kayaknya. Jam 4 saya Bu Fin. Iya, sama. Saya juga tunggu jam 4. Iya. Bagus. Siap.
Ada 4 isu yang saya angkat di sini, Ibu. Sebelum menetapkan isu yang saya angkat, akan dilakukan suatu analisis isu dengan menguji kelayakannya melalui teknik APKL. Dari teknik APKL ini akan tertepis 1 isu dan akan tersisakan 3 isu yang akan dilanjutkan melalui analisis isu USG yang untuk menentukan isu prioritas yang akan diangkat. Jadi melalui 2 teknik tepisan isu ini, isu yang saya angkat adalah kurangnya kepatuhan pasien, persiapan pulang dalam penerapan protokol kesehatan 5M di ruang isolasi UPT RSUD Madani. Kemudian tentang kegiatan tadi, Bu, ya. Saya berarti Ibu Niwayan, siap, ini Bu, ya. kalau sudah kena COVID bisa kembali lagi ya kalau kita tidak mentaati prokes itu? Sejauh ini, Bu, ada kasus reinfeksi yang sudah pernah terjadi, Ibu, di Rumah Sakit Madani sendiri, yaitu dengan data 3 pasien, Ibu. Dari bulan Oktober sampai saat ini ada 3 kasus reinfeksi, Ibu. Jadi kasus reinfeksi itu bisa saja terjadi, Ibu, terutama rawannya pada pasien setelah mendapatkan perawatan dan dia kemudian pulang ke rumah. Nah, ketika dia di rumah ini tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, bisa saja dia bisa terinfeksi kembali ataupun menjadi agen primer penularan untuk keluarga mereka sendiri, Ibu. Begitu. Bisa, Ibu, ya. Ya, langsung saja ke ini lagi, ke tahapan kegiatannya itu ya. Bagaimana penerapan nilai ASN-nya, tahapan kegiatannya, apa keterkaitannya, coba dijelaskan. Enggak usah dijelaskan semua, Ibu Niwayan. Ibu Niwayan saya tahu lebih sudah paham, karena dari pertanyaan saya, Ibu Niwayan sudah paham. Jadi dari awal sampai akhir jawabannya sudah pas. Jadi saya hanya minta satu saja di kegiatan 2. Coba Ibu Niwayan jelaskan keterkaitan antara nilai dasar ASN dengan tahapan kegiatan itu. Kegiatan 2, Bu, ya? Iya. Yang 2 saja, nggak usah keseluruhan, 2 saja. Yang kedua ini 2 saja, Ibu, 1 dengan 2, Ibu. Enggak, yang kedua saja menyiapkan tempat. Oh ya, menyiapkan tempat pojok layanan edukasi COVID-19. Nah, di sini outputnya yaitu pojok layanan edukasi. Di sini nilai-nilai dasar ASN yang terkait adalah akuntabilitas. Nah, saya mengangkat nilai akuntabilitas, Ibu, karena dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan tuntas itu diperlukan adanya suatu tanggung jawab. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan tugas atau kegiatan yang akan kita lakukan itu agar kita mendapatkan suatu tujuan itu yang betul-betul efektif, betul-betul sesuai dengan tujuan yang apa yang kita harapkan. Seperti pada penyediaan tempat pojok layanan edukasi ini. Nah, melalui tanggung jawab ini keterkaitannya dengan tanggung jawab, kita akan mampu menyediakan tempat pojok layanan edukasi itu dengan baik, yang mampu diakses oleh pasien-pasien ini dengan mudah, Ibu, seperti itu. Kemudian pada nilai nasionalisme persatuan, yaitu sila ketiga, di sini saya mengangkat sila ketiga ini karena dalam penyediaan tempat pojok layanan edukasi COVID-19 ini merupakan salah satu kegiatan yang lebih bersifat mementingkan kepentingan umum, rela berkorban untuk kepentingan pasien, seperti itu, Bu. Kemudian etika publik, kemampuan melakukan kebijakan. Nah, dalam etika publik ini yaitu kemampuan saya dalam melaksanakan suatu kebijakan ini, yaitu sama seperti tadi Ibu menyediakan tempat ini, saya harus perhatikan di mana tempat pojok layanan edukasi ini harus tepat saya letakkan. Jangan pada tempat yang tidak bisa diakses oleh pasien, melainkan pada tempat yang harus atau gampang diakses oleh pasien, sehingga pemberian edukasi itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan harapan. Kemudian komitmen mutu, saya mengangkat yaitu indikator orientasi mutu. Orientasi mutu ini jelas berkaitan dengan seperti apa tempat pojok layanan edukasi COVID-19 ini yang saya akan buat, apakah dengan adanya pojok layanan edukasi ini memberikan manfaat kepada pasien ataukah seperti apa. Nah, melalui pojok layanan edukasi ini dengan kelengkapan segala fasilitas yang ada ini diharapkan nantinya memiliki orientasi mutu yang baik, Ibu, dan bermanfaat kepada pasien yang dirawat. Seperti itu, Bu. Sudah cukup, Ibu Niwayan.
Wayan lebih maksudnya sudah paham bagaimana nilai dasar ASN itu dengan keterkaitan dengan tahapan kegiatan dan outputnya nanti pada saat aktualisasi. Bu Buniawan mohon bukti-buktinya ditampilkan nanti ya. Begitu juga penjadwalannya, jangan per minggu, per hari. Terus etika publiknya ini jangan dikomentari seperti ini. Etika publik itu seperti sopan, maksudnya tulus, tulus dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan edukasi, ya. Nanti etika publiknya nilai-nilai anekanya yang ini ya, yang dituangkan di sini. Tidak perlu lagi dikomentari seperti ini ya. Oke, Buniawan Wayan sudah cukup, sudah pelaporannya juga sudah bagus. Sudah ini semuanya, tidak ada lagi yang ini, nilai-nilai ASN juga Ibu Buniawan sudah pahami, begitu juga parasit. Tinggal aktualisasinya nanti, menghabituasikan pada saat melaksanakan aktualisasi di Rumah Sakit Madani, gimana mengedukasi pasien-pasien COVID, begitu juga parasit, bagaimana dengan orang gangguan jiwa, itu yang lebih ini lagi ya, dengan etika publiknya itu harus sopan, bagaimana cara melayani mereka. Oke, terima kasih banyak, semoga kita ketemu lagi dan semoga laporannya nanti cukup lebih baik lagi. Dengan ibu mentornya juga sudah ditunggu sana, mungkin sudah tidak ada lagi bersama kita ya, nanti konsultasi dengan ibu mentor, apalagi sering-sering berkonsultasi dengan ibu coachnya ya. Oke, terima kasih, saya kembali kepada ibu coach. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Dimut suaranya ibu coach. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Mohon maaf karena ada room yang menunggu saya di tempat lain, jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih. Terima kasih Bu Agustina. Oke Bapak peserta ngaji. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya tutup ruangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.